Selamat siang semuanya dan Pak Marsudi. Pada hari ini saya dan 3 teman orang lainnya akan berdiskusi untuk mata kuliah Manajemen Information System. Tepatnya kami akan berdiskusi mengenai beberapa platform online yang sering digunakan sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan saya Filbert selaku moderator dan selanjutnya ada Kelvin Tam. Ya, halo Pak Marsudi dan teman-teman. Kami ini akan berdiskusi mengenai Zoom. Selanjutnya ada Safia Halo semuanya. dan Safia akan membahas mengenai Webpack dan yang terakhir ada Verena. Hai semuanya. Verena akan membahas mengenai Google Meet. Jadi, kenapa kita mendiskusikan mengenai platform online ini? Sebelumnya, virus corona ini sudah terjadi di Indonesia ataupun bahkan di dunia, membuat banyak orang yang harus melakukan physical distancing sehingga membuat terjadinya work from home ini. Jadi sekarang banyak diskusi yang dilakukan serba online karena adanya physical distancing atau work from home itu membuat platform online jadi mulai berkembang dan lebih dikenal. Yang tadinya platform online yang digunakan hanya dikit, yang misalnya hanya seperti Line atau WhatsApp yang digunakan untuk chat saja, tapi sekarang sudah mulai banyak perkembangan lainnya untuk platform online yang mulai banyak digunakan di Indonesia ataupun di dunia. Adanya banyak platform online ini membuat orang memiliki preferensi yang berbeda-beda karena untuk kegunaannya berbeda-beda dalam menggunakannya. Pastinya setiap orang memiliki alasan untuk memilih platform online tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai platform masing-masing, yaitu untuk kelebihan dan kekurangannya dimulai dari Kelvin. Oke, terima kasih Filbert dan teman-teman atas waktunya. Jadi, mungkin kalau kali ini saya akan mungkin menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Zoom sendiri. Ya, jadi teman-teman mungkin udah tahu nih, kita kan udah social distancing tadi yang dibilang sama Filbert juga ya. Nah, ini yang awalnya membuat kita akhirnya mencoba mencari mana sih yang aplikasi video conference terbaik ya. Dan di sini saya menjelaskan Zoom karena memang saya sendiri pernah menjadi user dari Zoom sendiri. Ya, jadi Zoom itu adalah salah satu option dari video conference ya, yang sekarang tuh lagi banyak dipakai buat webinar atau mungkin cara pengajaran online dan sekarang discuss online pun seperti ini. Dan sekarang tuh lagi booming banget sebenarnya starting dari bulan awal Maret, padahal Zoom ini sebenarnya tuh udah ada dari tahun 2011 ya oleh pendirinya yaitu Eric Yuan dari China yang bertinggal di US. Nah, cuman pada saat itu growth-nya memang belum terlalu signifikan. Nah, mengingat adanya pandemik ini, tiba-tiba langsung demand-nya setinggi itu gitu ya. Nah, itu sedikit pengenalan sedikit tentang Zoom. Nah, jadi sebenarnya kenapa banyak orang yang kemudian jatuh hati dengan Zoom ini? Kenapa akhirnya memilih platform ini? Pertama tuh kalau kita masuk ke UI-nya ya, user interface-nya Zoom, kita bisa lihat bahwa dia memang benar-benar simple banget. Seperti misalnya antara kita mau join a meeting atau kita mau create a meeting. Jadi benar-benar kalau misalnya kita langsung mau bikin meeting, langsung diklik, muncul langsung gitu loh. Dan hal ini membuat orang tuh jadi lebih suka menggunakan Zoom karena selain UI yang ditawarkannya mudah, dia juga tersedia banyak di beberapa platform, baik di phone, mobile phone, atau seperti Android, iOS, atau kemudian di laptop. Nah, jadi misalnya kita mau on dari laptop juga bisa, mau on dari HP juga bisa, cukup dengan mendownload aplikasinya saja. Kemudian yang kedua kita juga bisa lihat bahwa dia memiliki cloud sendiri. Jadi kalau misalnya untuk yang subscription, kelebihannya itu adalah kita langsung bisa record dan nanti langsung nge-save ke di cloudnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita dalam catatan mau record tapi internal storage-nya penuh, nah dengan Zoom ini kita bisa langsung nge-save secara daring ya, secara online. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa tahu bahwa Zoom itu kelebihannya dia menawarkan harga yang relatif murah. Mulai dari paling murah itu adalah $14 itu untuk profesional, memang benar-benar untuk yang basic, tapi kita udah bisa pakai full feature-nya untuk per bulan, atau bahkan kita bisa membayar $40 saja itu per bulannya dan bisa menampung hingga dengan 100 orang. Nah, tapi nanti untuk rincinya mungkin akan di-mention sesuai dengan penjelasan nantinya ya. Nah, kemudian sebenarnya tuh dia memiliki fungsi-fungsi yang sama lah karena dia secara online maka bisa dilakukan di mana saja. Tapi kelebihan berikutnya tuh adalah Zoom ini tuh bisa kita custom backgroundnya. Jadi kalau misalnya mungkin background kita belakangnya tuh nggak kelihatan terlalu profesional, but kita mau melihat, mau membuat kayak belakangnya itu lebih keren lah ya. Nah, itu kita bisa custom. Nah, ini yang biasanya tuh lumayan booming juga ya kalau di anak muda mereka discuss, mereka pakai Zoom bisa pakai hal-hal yang lumayan unik juga gitu. Tapi ada beberapa hal yang kemudian dibicarakan juga. Nah,
ketika Zoom ini sering digunakan, sebenarnya disadvantage yang, satu lagi, kelebihan yang lupa saya mention, yaitu Zoom ini kalau misalnya dari yang saya baca juga ya, dari CNBC Indonesia, ternyata setelah dilakukan pengujian, ternyata Zoom itu yang kebutuhan bandwidthnya paling rendah. Jadi bisa dikatakan kenapa orang suka Zoom ya karena memang dia gampang dioperasikan, UI-nya paling simple, dan kemudian kebutuhan internetnya yang paling minim ya dibanding dengan kompetitor yang lain. Jadi itu menjadi pertimbangan yang lain juga. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya teman-teman tahu juga kemarin-kemarin tuh sempat ada yang namanya Zoom bombing ya. Nah, Zoom bombing itu kan kita lagi video call nih misalnya pakai Zoom, tiba-tiba nanti ada orang yang masuk seperti apa ya? Orang-orang asing yang kita nggak kenal tiba-tiba dia langsung masuk dan mengacaukan pertemuan online tadi. Nah, ini yang kemudian lumayan berbahaya. Oleh karena itu menjadi salah satu kekurangannya. Jadi isu tentang security itu cukup concern di sini karena banyak orang yang merasa kok aplikasi yang udah yang sekeren ini tiba-tiba kok gampang disusupi dengan hal-hal yang tidak dikenal. Begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari apa yang saya juga baca beberapa news, ternyata saya menemukan bahwa sebetulnya hal ini tuh adalah hal yang biasa sebetulnya ya. Karena memang Zoom ini awalnya dirancang secara bertahap, tidak menyangka bahwa jumlah traffic users-nya itu langsung bisa menjulang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, karena itu mereka sendiri belum terlalu well prepared terkait dengan issues security-nya. Tapi sejauh ini kalau kita menggunakan Zoom, mereka selalu kasih patch yang baru, new update dari aplikasinya, guna untuk meningkatkan keamanan dari Zoom itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan dulu, Gilbert. Untuk Kelvin sudah menyampaikan kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari Zoom, apakah ada pendapat sanggahan dari Safia atau Verena? Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut dari Verena untuk membahas mengenai Google Meet. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang Google Meet. Google Meet itu sebenarnya sama sebuah aplikasi layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Nah, Google Meet lebih bergerak atau memfokuskan penerapannya di bidang live video atau istilah kerennya video conference, sama seperti Zoom sama Webex. Jadi itu sebenarnya awal mulanya Google Meet itu sebenarnya Google udah punya aplikasi yang serupa, cuman pada tahun 2019 tuh udah dihentiin, namanya Google Hangouts. Nah, sekarang gantinya itu adalah Google Meet, di mana Google Meet ini pesertanya tuh bisa dari 30 hingga 260 dan bisa diakses dari web, aplikasi Android maupun iOS. Nah, untuk kelebihannya sebenarnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya dulu yang ada di Google Meet. Jadi Google Meet ini dasarnya tuh dia ada 3 paket. Yang pertama Basic Suite, G Suite Business, sama G Suite Enterprise. Nah, kalau paket ini tuh yang bedain tuh jumlah orang yang bisa ikut dalam video conference-nya. Kalau yang basic, dia bisa hingga 100 orang. Kalau misalnya yang bisnis itu 150 orang, dan yang enterprise itu bisa 260 orang. Terus ya seperti kayak aplikasi video conference lainnya, bisa diakses melalui Android dan iOS kan, tapi ada kemampuan lain dari Google Meet itu, dia bisa melakukan rapat online dengan menggunakan nomor dial-in atau nomor telepon. Terus dan sebenarnya kalau misalnya paket yang tertinggi, paket yang enterprise itu nomor dial-in-nya tuh bisa pakai kata sandi atau password untuk melindungi si pengguna ataupun pesertanya yang ikut rapat. Terus selain itu Google Meet itu karena basicnya Google Meet ini semuanya terintegrasi di Google Suite itu, jadi dia tuh juga bisa langsung kayak akses Google Calendar untuk melakukan panggilan rapat sekali klik. Jadi kalau misalnya mau rapat, itu bisa bikin jadwal di Google Calendar, di situ bisa nge-invite orang-orangnya juga, yang siapa aja yang mau jadi pesertanya dan lain-lain.
Nah, terus panggilannya juga terenkripsi di antara semua penggunanya dan teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya AI. Dan selain itu sebenarnya si Google Meet juga dia bisa ada teks langsung, terus termasuk kelebihannya. Teks langsung ini maksudnya jadi dalam percakapan online ini Google Meet tuh bisa ada teks percakapan di layar ya kayak subtitle gitu untuk melakukan komunikasi. Cuman dia itu cuman bisa dalam bentuk bahasa Inggris dan nggak akan muncul jika video itu telah bersifat rekaman. Terus selain itu Google Meet lebih mudah diakses karena cuma tinggal sebenarnya kayak modal kita Gmail kita bisa langsung join Google Meet. Habis itu bisa fitur screen sharing juga, sama yang terakhir mungkin tampilan video yang HD. Untuk kekurangannya sih jadi Google Meet ini kalau Zoom kan bandwidth-nya dibilangnya kecil, tapi kalau Google Meet itu malahan nggak ada fitur hemat daya, jadi dia bandwidth-nya bisa tergolong lumayan besar. Terus belum semua fasilitasnya free, walaupun kita bisa akses secara free, cuman paling itu yang basic doang, yang paling cuman pesertanya tuh kuotanya cuman sedikit. Nah, terus pastinya Google Meet itu harus butuh jaring internet yang stabil, karena kalau enggak dia bisa nge-crash atau enggak kayak nge-log out sendiri gitu. Itu aja sih. Oke, dari Verena untuk membahas Google Meet, apakah ada sanggahan, pendapat, atau pertanyaan dari Kelvin atau Safia? Oh iya, mau nanya dong kalau untuk screen sharing-nya. Oh, maksudnya kalau misalnya kan kita screen sharing nih, sambil nge-record itu apakah bisa atau enggak, Fer? Bisa. Bisa ya? Kalau di Google Meet dia bisa dua-duanya, jadi bisa screen sharing sekaligus nge-record. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga Kelvin pertanyaannya. Kita langsung ke yang terakhir untuk Safia untuk membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dan platform sendiri dari WebEx. Oke, jadi WebEx ini sebenarnya udah ada dari tahun 1995. Cuman di tahun 2007 itu dia diakuisisi oleh Cisco. Jadi dia Cisco WebEx sekarang. Nah, terus WebEx ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang mengembangkan dan menjual aplikasi konferensi web dan konferensi video. Nah, sekarang ini karyawannya di tahun 2015 karyawannya ada sekitar 10.000 karyawan dan headquarters-nya di California, Amerika Serikat. CEO-nya sekarang bernama Chuck Robbins. Nah, seluruh produk dari WebEx ini merupakan kolaborasi dengan Cisco System. Produknya ada WebEx Meeting, WebEx Teams, Training Center, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih kelebihan dari WebEx? Yang pertama, itu user interface-nya simple, jadi lebih mudah dilihat dan lebih mudah dipakai oleh penggunanya. Kemudian juga lebih mudah dan lebih cepat untuk mengganti presenter di WebEx ini. Kemudian kualitas video dari WebEx juga HD, dan dia juga ada aplikasi mobile-nya, jadi mobile friendly. Selanjutnya, WebEx juga mudah membagikan layar ke seluruh orang yang hadir di dalam online meeting tersebut. Nah, selain itu juga ada fitur Google Assistant di mana kita bisa berbicara, memberikan komen langsung kepada si WebEx ini. Selain itu juga tata letak video call-nya lebih mudah diatur, dan dia bisa sign up for free. Nah, namun kekurangan dari WebEx ini, dia itu kurang dikenal di kalangan mahasiswa. Makanya kita lebih sering pakai Google Meet atau Zoom itu. Nah, lalu juga ada orang yang bilang tampilan aplikasi ini kurang menarik. Selain itu juga WebEx karena kualitas videonya HD, jadi dia lebih memakan banyak data. Nah, selain itu juga koneksinya harus selalu stabil saat menggunakan WebEx ini. Mungkin WebEx di kalangan kita kurang terkenal, namun di perusahaan-perusahaan itu lebih sering pakai WebEx dengan alasan WebEx itu lebih aman. Karena WebEx itu sudah certify oleh Sky High Cloud Trust PM program sebagai platform yang cukup aman untuk digunakan.
Nah, untuk di tahun 2019 ini, di tahun 2019 kemarin, Webex itu harganya $49 per bulan untuk unlimited meetings dan hanya bisa mengundang hingga 25 partisipan. Jadi harganya cukup mahal dibandingkan yang lainnya. Nah, namun perusahaan tetap lebih memakai fitur Webex ini dibandingkan platform yang lainnya. Udah, begitu aja. Oke, ada pendapat mungkin atau pertanyaan dari Verena atau dari Kelvin? Oke, kalau nggak ada dari pertanyaan pertama ini, kita bisa ngedapetin kalau misalnya setiap platform online itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang membuat orang tuh memiliki preferensi yang berbeda-beda untuk menggunakan platform online. Seperti misalnya Zoom dan Google Meet itu biasa digunakan untuk mahasiswa ataupun kalangan remaja seperti kita, dan Webex karena yang digunakan untuk memerlukan biaya biasanya digunakan oleh perusahaan. Jadi dari pertanyaan ini kalian bisa tahu mana kelebihan dan kekurangan setiap platform online yang ada. Jadi kalian bisa tahu mana yang cocok untuk digunakan untuk kalian masing-masing. Kembali lagi ke pertanyaan kedua, kita akan membahas mengenai seperti tadi Kelvin dari pihak Zoom ada membahas mengenai Zoom booming. Nah, kita akan membahas mengenai apakah platform online ini aman atau bahaya digunakan, seperti misalnya mungkin munculnya hacker yang akan menggunakan data kalian atau tiba-tiba muncul di video kalian. Kalian boleh membahas apakah platform online ini aman atau bahaya untuk digunakan, dimulai dari Verena. Jujur ya, sebenarnya sepertinya tuh semua video conference kayak gini sebenarnya punya resiko yang sama besarnya kalau terhadap kayak data leak kayak gitu ya. Cuman yang mungkin yang kemarin kan yang sempat booming kan Zoom. Kayak nggak, karena mungkin tadi ada yang sempat dibilang karena masih kayak ngerintis, terus juga nggak expect kalau penggunanya bakal segitu banyak. Cuman ada nggak kira-kira kalau sekarang ini kan udah terjadi nih, terus kayak ada nggak sih Zoom-nya tuh melakukan kayak misalnya antisipasi atau perbaikan gitu buat improve sistem keamanannya dia? Soalnya banyak di berita tuh kayak sebenarnya karena corona kayak gini jadi main sindir-sindiran gitu. Jadi misalnya petinggi Zoom sindir si Google Meet sama si Cisco, terus ke Webex, terus ada juga misalnya yang Google Meet sindir yang ini gitu. Oke, boleh dijawab oleh Kelvin mungkin? Iya, oke. Thank you Verena untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada saat awal ketika isu Zoom bombing itu heboh gitu kan ya, langsung banyak yang bikin thread yang menjelaskan bahaya Zoom dan lain-lain, yang katanya bahkan layar kita tuh bisa di screen recording seperti itu. Nah, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Zoom sebenarnya pertama adalah mereka mendeteksi terlebih dahulu apa yang menjadi kesalahan ataupun celah-celah yang bisa memungkinkan orang untuk masuk, ya kan? Nah, pertama tuh sebenarnya menjadi masalah tuh adalah personal meeting, ID-nya itu. Jadi banyak banget kadang orang kalau misalnya lagi video conference ya, pada saat itu kan kita memang baru awal semacam adapt ya. Jadi kita adapt, kita sangat-sangat excited dengan menggunakan video conference. Makanya banyak yang snapgram, banyak yang foto-foto tanpa menyadari bahwa sebetulnya mereka telah mengcapture satu ID gitu. Nah, jadi yang dilakukan pertama kali adalah security patch-nya ditingkatkan dan tidak menampilkan personal meeting secara gamblang di aplikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang mau join, itu harus menunggu dari pihak hostnya untuk di-approve. Nggak bisa sembarangan yang langsung auto join bisa gitu. Nah, berarti artinya apa? Artinya setiap host itu memiliki wewenang untuk mengontrol siapa aja sih orang-orang yang terlibat gitu kan. Dia bisa cross-check terlebih dahulu. Nah, ini untuk menghindari biar nggak ada orang-orang yang aneh yang masuk langsung. Seperti itu. Karena memang benar mereka juga still develop ya sistemnya. Kemudian yang katanya datanya juga menyebar di dark web. Nah, ini yang sebenarnya pencegahan yang mereka lakukan. Cuman dari informasi yang memang saya dapatkan adalah mereka berusaha untuk meningkatkan enkripsi yang didapatkan, yang dimiliki, sehingga data-datanya itu nggak dengan gampang tersebar secara meluas. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Kelvin. Ya, sama-sama. Kalau dari Safia mungkin ada pendapat mengenai aman dan bahaya penggunaan platform online ini atau mengenai Zoom booming? Sebenarnya udah pernah dengar juga beritanya, dan waktu itu katanya yang bikin seremnya itu dia bisa ngehack komputer kita. Jadi misalkan tiba-tiba kursornya gerak-gerak sendiri atau gimana gitu. Nah, jadi karena kejadian itu saya udah nggak
saya uninstall Zoom dari handphone dan laptop saya, soalnya khawatir juga takut ada apa-apa, jadi lebih pilih pakai yang aman aja kayak Google Meet gitu, yang aman dan gratis. Oke. Jadi sebenarnya mungkin dari sini dilihat beberapa platform online sebenarnya mungkin sekarang udah lebih aman digunakan, walaupun mungkin ada berita mengenai Zoom yang bahaya untuk digunakan, tapi ternyata faktanya dari Kelvin bahwa Zoom sudah mengembangkan platformnya untuk lebih baik lagi. Jadi sebenarnya bisa dikatakan platform online yang ada tuh sudah lumayan aman untuk digunakan. Untuk pertanyaan ketiga, kita membahas mengenai, ini sih banyak orang yang pengen tahu, karena mereka kan punya preferensi yang berbeda-beda mau digunain platform online-nya untuk apa. Jadi kita bakal nanyain mengenai kapasitas platform online-nya masing-masing, kayak maksimalnya berapa, dan juga apakah perlu mengeluarkan biaya atau tidak. Boleh dimulai dari Safia untuk membahas mengenai Webex-nya. Nah, kalau Webex itu datanya nggak terlalu banyak yang saya dapat. Saya cuma dapat Webex itu harganya $49 per bulan untuk unlimited meetings dalam bulan itu, dan juga bisa mengundang hanya 25 partisipan. Nah, untuk sekarang kalau misalkan kita buka websitenya Webex ini, dia tuh kita perlu sign up dan kontak salesnya untuk mengetahui rincian price list-nya. Jadi belum terlalu banyak nggak ada terlalu banyak informasi di sini tentang harga dan price list-nya. Oke. Untuk Kelvin bagaimana untuk dari Zoom untuk kapasitas dan biayanya? Oke, nah kalau untuk Zoom sendiri sebenarnya kan dia ada beberapa pricing ya, tapi secara umum sebenarnya tuh kalau dibilang gratis dia gratis. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang gratis pasti ada limitasinya kan. Nah, kalau untuk misalnya conference di bawah 3 orang, ya itu akan gratis tanpa ada limitasi waktu. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan lebih dari 3 orang, nah itu misalnya maksimal 1.000. Jadi sebenarnya secara umum Zoom itu memiliki kapasitas hingga dengan 1.000 orang, tapi ada batas waktunya itu 40 menit. Kayak gitu. Nah, cara untuk biar kita nggak ada limitasi waktu 40 menit dan bisa memaksimalkan 1.000 orang itu, ada beberapa ya, mulai dari awal itu profesional. Profesional itu di harga $15, kisaran seperti itu per bulannya. Kemudian ada bisnis sebesar $20. Enterprise itu juga sama, itu $20 juga. Untuk Zoom Rooms itu di $50, kisaran seperti itu. Kemudian di video webinar itu di sekitaran $40 per bulan. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk kapasitasnya bisa kita lihat bahwa Zoom ini meskipun dia meminimalkan bandwidth-nya, tapi ternyata dia memiliki kapasitas yang sangat maksimal ya, bisa menampung 1.000 orang dalam satu video conference. Tapi untuk harga juga sebenarnya dia menawarkan lebih murah ketimbang dengan pesaingnya, seperti itu. Oke. Untuk terakhir, Verena, bagaimana untuk kapasitas dan biaya dari Google Meet sendiri? Oke, jadi kalau Google Meet kan seperti yang udah saya sempat sebutkan sebelumnya, Google Meet itu ada 3 paket. Jadi cuma 3 paket G Suite Basic, G Suite biasa, sama yang Enterprise. Nah, kalau yang buat yang Basic itu, dia dikenain charge-nya itu $6 per bulan. Nah, dia cuma bisa mengundang hingga 100 peserta. Terus kalau misalnya yang G Suite biasa, itu G Suite itu $12. Jadi dia tuh bisa mengundang hingga 150 orang. Terus yang terakhir tuh yang Enterprise. Nah, yang Enterprise ini $25 per bulannya. Dia bisa mengundang sebanyak 250 orang ke dalam rapat online. Terus juga bisa berbagi live streaming kepada 100.000 penonton dan menyimpan rekaman online meeting tersebut ke dalam G Drive secara gratis, serta menggunakan fitur penuh yang ada di Google Meet lebih luas. Jadi dia benar-benar bisa akses semuanya. Itu aja. Oke. Kalau dari tadi kan Google Meet ada 3 paket. Apakah Google Meet menyediakan untuk free user juga atau wajib membayar? Ada. Buat free user tuh seperti kalau misalnya informasi yang saya dapat sih, kalau free user tuh dia bisa, tapi cuman limitasinya orangnya kuotanya cuma 30 orang. Gitu. Oke. Jadi dari pertanyaan ini kita bisa simpulin kalau Zoom dan Google Meet itu menyediakan free user, tapi juga untuk mendapatkan fasilitas yang lebih seperti kapasitas untuk live streaming dan video dan lainnya, itu memerlukan bayar ya. Wow, biayanya berbeda-beda dan dapat dilihat bahwa mungkin biaya yang paling murah itu untuk Zoom. Sedangkan Webex itu platform online yang harus berbayar dan biasanya memang digunakan untuk perusahaan. Nah,
Untuk pertanyaan selanjutnya kita pengen tahu juga sih, kayak menurut kalian tuh platform online yang kayak Zoom, Google Meet, dan Webex itu cocok digunain buat apa dan buat siapa sih? Mulai boleh dari pihak Verena, Google Meet kayaknya cocoknya untuk digunakan untuk siapa sih gitu? Kalau Google Meet sebenarnya cocok buat kayak awalnya tuh mereka tuh kayak cuman video conference kayak kalau misalnya bareng sama teman-teman gitu loh. Nah jadi itu kalau menurut saya ya Google Meet itu cocok buat yang kayak berkomunikasi sama teman-teman tuh yang kayak segrup gitu atau enggak kayak sekarang di kampus kita juga rata-rata pakainya Google Meet. Jadi sebenarnya buat edukasi juga bisa, buat bisnis juga bisa. Karena emang dari paketnya aja si Google Meet menyediakan juga yang buat bisnis gitu. Jadi kalau menurut saya ya semua orang yang membutuhkan itu bisa, tapi kan ada limitasi kuotanya. Mungkin kalau misalnya yang AP 1000 ya Google Meet nggak bisa, tapi kalau misalnya cuma 250 orang dan budgetnya juga ada, mungkin bisa pakai Google Meet. Oke, apakah ada pendapat kayak misalnya sama cocok untuk digunakan dari Webex atau Zoom juga? Gimana? Bukan, untuk Safia dan Tam, Kelvin Tam, apakah Webex dan Zoom sama untuk digunakan untuk mahasiswa edukasi atau bisa digunakan untuk yang lainnya? Kalau dari saya sih menambahkan, tadi berarti gimana, Filbert? Dari sisi Webex atau dari Kalau sisi... dari sisi Google Meet, mereka melihat bahwa Google Meet tuh cocok untuk digunakan untuk mahasiswa dan juga untuk edukasi. Bagaimana untuk Zoom? Cocoknya digunakan untuk siapa dan Oke, apa? kalau dari Zoom sendiri, saya rasa sebenarnya tuh sejauh memang tujuan kita untuk video conference ya itu baik karena dan tepat ya, dan karena kalau misalnya kita bilang secara spesifik ya mereka juga sebenarnya mirip dengan Google Meet, mereka juga menawarkan fitur profesional bisnis yang pada sebenarnya fungsi-fungsinya tuh ya sama saja kan, memang beda di tujuan kan. Nah, mungkin yang agak menjadi pembedaan adalah Zoom ini tuh sanggup sampai dengan 1000 partisipan, makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak banget kan webinar-webinar tuh yang memang benar-benar invite dengan harga gratis yang memungkinkan bahwa mungkin pengada acaranya itu udah siap untuk menerima banyak audiens. Makanya mereka lebih preferable menggunakan Zoom. Karena Zoom memang memiliki capability sampai dengan 1000 gitu. Meskipun nanti mungkin demand-nya rendah atau enggak ya, tapi mereka bersiaga dulu bahwa kapasitasnya sudah mumpuni. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pelajar bisa saya katakan iya ya, karena mengingat pelajar itu kan masih memiliki budget constraint ya, maksudnya kayak biaya mereka masih terbatas untuk membeli kuota, karena mengingat di Indonesia sendiri persebaran penggunaan WiFi pun belum merata. Jadi tidak salah bahwa Zoom itu bisa menjadi salah satu platform favorit, mengingat dia sangat irit untuk penggunaan data dan kuotanya, dan kualitas videonya pun nggak kalah juga dengan kompetitornya gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah tadi kembali lagi kan, untuk cocokannya adalah mungkin meskipun Zoom ini ke arah pebisnis, tapi banyak beberapa perusahaan yang tidak menggunakan Zoom karena masih ada ketidakpercayaan mereka terhadap keamanan yang ditawarkan gitu, kayak security patch-nya itu. Makanya cocok untuk siapa? Mungkin pelajar iya, untuk omongan-omongan sesuatu yang memang omongannya nggak terlalu sifatnya apa ya confidential, mungkin oke untuk Zoom saat ini. Tapi oh ya, ini saya juga dapat informasi satu, ternyata Zoom itu sekarang udah launch yang versi 5.0-nya. Jadi itu memang versi final di bulan April akhir kemarin, yang katanya tuh mereka udah jamin tidak ada lagi Zoom bombing. Dan mereka tadi udah bikin juga roomnya itu namanya tuh kayak waiting room. Nah, waiting room itu memang yang menunggu bahwa kalau nggak di-approve sama si hostnya, orang ini nggak bisa masuk gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang awalnya agak ragu sama keamanan, ini informasi terbaru yang saya dapatkan, bisa menjadi pertimbangan juga mungkin untuk menggunakan Zoom ke depannya gitu. Oke. Jadi untuk dari Zoom sekarang udah aman ya, nggak kayak Zoom booming awalnya itu Ya, ya? mungkin kalau saya dapat informasinya seperti itu ya, yang saya dapatkan informasinya seperti itu. Ya, kita lihatlah bahwa usaha mereka berusaha untuk melihat celah-celahnya. Iya, benar-benar. Oke. Untuk Safia sendiri bagaimana dari Webex, cocoknya digunakan sama seperti Google Meet, Zoom atau berbeda ya? Kalau Webex biasanya tuh lebih ke perusahaan-perusahaan besar yang lagi mengadakan work from home untuk karyawannya. Nah, kedua orang tua saya itu lagi work from home dan mereka berdua menggunakan Webex untuk kerja dengan teman-temannya di rumah ini. Nah, tapi mereka itu nggak pakai video call karena seperti yang tadi saya bilang, kekurangannya itu emang dia akan memakan data yang lebih besar. Jadi mereka hanya
pakai yang voice call-nya aja. Nah, yang voice call-nya itu kalau menurut orang tua saya kayak nggak terputus-putus gitu selama koneksi WiFi di rumah stabil. Jadi emang Webex itu lebih cocok untuk orang-orang yang kerja karena harganya yang nggak cocok di kita dan juga kualitasnya yang lebih tinggi dan keamanannya juga lebih bisa dipercaya sama orang-orang perusahaan gitu. Oke, jadi dari Webex tuh mungkin sedikit berbeda dengan Zoom atau Google Meet ya. Karena Zoom dan Google Meet memang menyediakan untuk free user, jadi memang cocok untuk digunakan untuk seperti kalangan kita mahasiswa. Tapi kalau Webex sendiri mungkin lebih cocok digunakan untuk perusahaan karena perusahaan memiliki budget yang lebih gede dan memastikan bahwa Webex itu lebih aman digunakan. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir tuh dari saya sendiri moderator mau nanyain sih apakah platform online dari Zoom, Google Meet, dan Webex itu kayak sering atau pernah mengalami error mungkin atau bug atau lag karena bakal ngaruhi performa platform online yang kayak mungkin ketika ada rapat tiba-tiba error itu kan mengganggu, apalagi ketika mungkin ada recording mengalami error itu kan sangat mengganggu. Nah, kita mau nanyain apakah dari platform online yang 3 ini pernah dengar beritanya atau mengalami sendiri nggak sih error seperti itu? Mungkin dari Safia, Webex yang mungkin orang tuanya pernah menggunakannya. Enggak sih, sebenarnya nggak pernah error-error gitu, tapi selama emang koneksi WiFi-nya di rumah itu stabil. Nah, terus juga kan kan mereka nggak pakai video call kan, karena video call juga makan data banyak. Nah, tapi kalau misalkan saya kan nggak pernah pakai Webex, saya biasa pakai Google Meet, itu untuk kelas atau untuk ketemu sama teman-teman gini. Nah, ini menurut saya Google Meet ini udah sangat convenient, karena enak juga, stabil juga koneksinya, terus habis itu juga user interface-nya juga enak dilihat. Nah, kalau Zoom juga sebenarnya cukup nyaman. Kalau misalkan di Google Meet, entah kenapa dia nggak bisa yang satu layar 4 orang gitu loh, langsung bentuknya sama. Okay. Nah, tapi kalau di Zoom Layoutnya. lebih bisa, layoutnya di Zoom lebih enak sebenarnya. Cuman ya karena yang kemarin itu, jadi saya delete Zoom. Cuman mungkin kalau misalkan emang diperlukan bisa di-download lagi seperti yang tadi udah diyakinkan oleh Kelvin Tom. Oke. Ya gitu Iya. aja sih. Oke. Tadi Safia udah membahas mengenai Webex, Zoom, dan Google Meet, tapi kita juga mau dengar nih dari Verena, gimana sih Google Meet kayak pernah mengalami error atau hal lainnya nggak sih? Kalau Google Meet sih kan sama ya, sama Safia sekelas juga. Jadi kalau misalnya pakai Google Meet sebenarnya nggak pernah yang error yang gimana-gimana sih. Cuman emang setuju banget sama Safia itu layoutnya tuh emang agak-agak ngebingungin kenapa nggak bisa kayak berjajar 4 gitu. Oke. Terus sama ini sih kalau jujur kayaknya kalau ditanya buat lebih kayak misalnya ngobrol sama teman-teman kayaknya lebih enak pakai Zoom kali ya karena kan bisa lucu-lucuan tuh pakai background-backgroundnya. Cuman kan kalau Google Meet emang nggak bisa. Terus itu aja sih, sama yang penting jaringan internet mungkin ya karena kan emang butuh buat video conference biar nggak macet-macet dan nggak nge-lag. Terakhir kalau dari Calvin bagaimana apakah Zoom ketika mungkin belum dikembangkan seperti ini pernah mengalami error, bug atau lag dan hal lainnya? Kalau waktu yang awal, versi awal, nggak awal sih, mungkin sekitar bulan Maret gitu, waktu pakai sih memang beberapa kali error. Ya, memang misalnya kita lagi ngomong, terus dia memang smooth, tiba-tiba dia langsung keputus gitu. Cuman sejauh ini, kalau dari pengalaman pribadi sih, so far aman. Tapi memang sebenarnya kalau dari teman-teman yang tadi bilang, dari Safia dan Verena udah mention, memang sebetulnya tuh yang terpenting internetnya stabil dulu sih. Once ketika internet perihal dengan bandwidth yang lebih rendah atau lebih tinggi dan lain-lain sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Ya. Kurang lebih sih. Sekarang saya sebagai moderator akan mengambil kesimpulan. Jadi sebenarnya setiap platform yang terdiri dari 3 ataupun platform online lain masing-masingnya memiliki kelebihan dengannya masing-masing yang berbeda-beda. Seperti misalnya adanya biaya yang perlu dikeluarkan, tapi juga adanya fasilitas dan kualitas keamanan yang dipastikan, dan juga ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi biasanya platform online ini memang digunakan seperti kita untuk diskusi, pembelajaran online, dan juga lainnya. Jadi dari diskusi ini kalian bisa mencari platform online yang
memang cocok dan sesuai dan juga pantas untuk digunakan kalian, misalnya sesuai dengan biaya dan juga kegunaannya. Nah, mungkin segitu saja diskusi dari kita. Jadi terima kasih untuk Kelvin, Safia, dan Verena juga untuk waktu dan partisipasinya sebagai pembahas mengenai platform online yang terdiri dari 3 ini. Dan terakhir, terima kasih untuk penonton dan juga Pak Marsudi sudah menyaksikan diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya.